Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini. Dalam materi kita hari ini adalah mengenai tata cara pemilihan pengadaan jasa konsultansi konstruksi. Ini dibatasin dulu ya, bahwa jadi kita memang hanya membahas tata cara pemilihan untuk pengadaan jasa konsultansi. Nah, ini mohon maaf Bapak dan Ibu, tadi memang jadinya terlambat ya. Nanti kita satukan kita tambah jadwalnya sampai dengan sesuai dengan 2 jam. Nah, ini saya akan membahas terima kasih buat LPKN yang sudah memfasilitasi ya di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19 ini masih ada media online ya yang kita masih bisa saling diskusi terkait dengan kondisi keadaan ini yang memang kita tidak diperbolehkan untuk bertatap muka langsung, atau kalau sekarang sih bukan namanya bertatap muka, physical distancing untuk menjaga jarak. Dan memang nih sebenarnya saya kalau ngajar webinar nih berasa ngobrol dengan laptop. Jadi makanya saya bilang sama Mbak Diana itu kalau bisa dihidupin aja suara peserta, voice peserta, jadi saya nggak berasa sendirian gitu loh. Ya Mbak Diana kedengar nggak aku ngomong? Halo Mbak? Ya kedengaran Bu jelas. Iya Bu kedengaran. Ini mungkin pesertanya nanti yang mau bertanya. Oh gitu ya. Kalau boleh nih kalau misalkan Bu mau ya aja mikrofon peserta Bu. Oh gitu, berarti dari aku ya, karena ini mikrofon peserta bisa aku buka. Ya, soalnya aku berasa sendiri ini. Oh mana ya? Ini ada. Oh bisa dibuka semuanya nggak sih? Nggak bisa kayaknya Mbak. Tuh, wah Unidevi. Untuk semuanya nggak bisa, paling satu-satu. Oh satu-satu, oke. Ya udah kalau gitu ini ya, kita Mbak Diana aja. Ya Bu ya. Enggak biar aja. Ya, kalau gitu nanti aku ya Mbak Diana aja ya yang ini slide yang aku buka-buka nggak mengganggu slide kan? Mbak Diana. Slide yang aku buka nggak mengganggu tampilan kan? Oke. Mengganggu nggak? Oke. Nah, baiklah. Nggak mengganggu ya. Baiklah Bapak dan Ibu. Saya akan menyampaikan pemilihan. Jadi di dalam tata cara pemilihan kita itu sebenarnya ada dua, yaitu pemilihan, itu tahap pemilihan, dan yang kedua itu adalah tahap proses evaluasi. Jadi pemilihan baru kita proses evaluasi. Nah, tahapan pemilihan ini adalah tahapan ketika PPK itu menyampaikan proses persiapan pengadaan itu kepada Pokja. Nah, inilah yang akan kita bahas, tahapan apa saja yang seharusnya dilakukan oleh PPK dan Pokja terkait dengan review. Nah, memang di dalam aturan pengadaan di dalam aturan Perlams 2018 itu tidak diwajibkan PPK itu pada saat review itu bertemu langsung dengan Pokja. Namun terkait dengan pekerjaan jasa konsultasi ini untuk sebaiknya saya sarankan itu ada pertemuan langsung antara PPK dan dibantu dengan tim teknis dengan Pokja. Kenapa? Karena persyaratan teknis dan persyaratan kualifikasi itu adalah ranahnya PPK. Dan tugas Pokja adalah melakukan review. Jadi bukan semata-mata bahwa Pokja yang menentukan persyaratan teknis dan persyaratan kualifikasi. Yang benarnya adalah sesuai dengan aturan bahwa yang menetapkan persyaratan teknis dan kualifikasi itu adalah PPK. Namun, Pokja mempunyai kewajiban melakukan review terhadap persyaratan tersebut apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah,
Sifatnya di sini adalah si Pokja itu adalah melakukan review dan menyampaikan usulan terkait perubahan dan menetapkan dan dituangkan di dalam berita acara review. Berita acara review inilah yang dituangkan di dalam dokumen pemilihan, baik dokumen kualifikasi maupun dokumen seleksi ataupun dokumen teknis untuk tender, dan ditetapkan oleh Pokja. Ya. Jadi kadang-kadang saya masih dengar tuh di luar bahwa persyaratan kualifikasi itu adalah hak Pokja, dan juga didengar tuh bahwa persyaratan teknis itu adalah wewenang Pokja. Mungkin filosofi yang harus disampaikan, apakah Pokja dapat merubah persyaratan teknis kualifikasi tanpa seizin PPK? Contoh, jika ada adendum, dapatkah Pokja melakukan adendum tanpa persetujuan PPK? Tidak diperbolehkan, kan? Nah, itu artinya mengapa yang namanya persyaratan teknis kualifikasi, persyaratan teknis dan persyaratan kualifikasi itu adalah ranahnya PPK. Kenapa? Karena yang mengetahui kebutuhan itu adalah PPK. Tapi persyaratan PPK itu kita wajib review sebagai Pokja. Nah, apa saja? Oh ya, lupa memperkenalkan diri. Sebelum mulai, mungkin ada yang saya kenali, kebetulan ada Uni Devi, ada Uni Devi ya. Di sini ada Uni Devi yang kenal. Halo Uni Devi, semoga di Bukit Tinggi keadaannya sehat-sehat ya. Mudah-mudahan tidak ada yang positif di sana ya. Karena Bukit Tinggi ini negeri asal. Saya juga sama, satu kampung sama Uni Devi ini. Buat Bapak dan Ibu yang belum mengenal saya perkenalkan, nama saya Juni Irawati. Saya bertugas sebagai fungsional pengelola pengadaan barang jasa muda di Pemda Provinsi Bengkulu. Dan sehari-hari saya bertugas di UKPBJ Provinsi Bengkulu, yang kebetulan UKPBJ Provinsi Bengkulu kami di bawah Biro Administrasi dan Pembangunan Provinsi Bengkulu. Lalu kebetulan saya juga selain menjadi fasilitator LKPP, saya juga merupakan fasilitator dari Kementerian PUPR. Ini mungkin karena waktunya 2 jam, pengalaman kalau untuk membahas pemilihan ini cukup banyak, tapi kita skip aja ya dulu ya. Yang mana langsung ke tahapan pemilihan. Jadi kalau tahap pemilihan tadi sudah saya jelaskan ya, ini pada Permen PU 7 2019 itu pasal 1 ayat 3, pemilihan penyedia jasa konstruksi adalah bagian kegiatan pengadaan setelah persiapan pengadaan sampai dengan tanda tangan kontrak. Nah, ini nih tahapan persiapan pemilihan. Bentar. Ini biar dikecilin, mengganggu ternyata panelnya ini. Loh. Nah, ini yang tadi saya sampaikan tadi, persiapan pengadaan, PPK dan tim, lalu persiapan pemilihan ini dilakukan oleh Pokja dengan melibatkan tim dan PPK. Nih. Kita masuk ke persiapan pemilihan. Nah, ini sepertinya kadang-kadang itu pengalaman di teman-teman, itu kadang paket masuk sama Pokja langsung apa yang disampaikan oleh PPK langsung mereka tayangkan. Tapi Pokja lupa. Pokja ya, mungkin Pokja lupa bahwa tugas Pokja itu adalah melakukan review. Nah, review untuk pekerjaan jasa konsultasi ini berbeda dengan review jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi. Kenapa? Pertama sekali yang kita review adalah terkait KAK. KAK untuk pemilihan penyedia jasa konsultasi konstruksi. Nah, untuk KAK ini terkait dengan spesifikasi teknis yang disampaikan PPK. Nah, di sini ada yang harus dibahas bersama. Yang terbaru terkait dengan prakualifikasi.
prakualifikasi itu ada di Permen PU 31 2015 itu ketika kita menetapkan shortlist itu tidak ada yang namanya ambang batas nilai teknis kualifikasi. Tapi di Permen PU 7 2019 itu sekarang ada namanya ambang batas teknis kualifikasi. Nah, ini ketika kita menetapkan ambang batas teknis kualifikasi, kan nanti akan ditanyakan oleh auditor, dari mana kita menentukan nilai teknis ini? Ada yang bilang saya bikin 40, saya bikin 50, bikin 60, 70. Tapi ini kan berarti harus ada baseline-nya, dari mana kita mendapatkan ini. Nah, ini yang juga harus dibahas bersama-sama oleh PPK. Dan tentu saja di dalam menentukan ambang batas ini memang dibutuhkan ke pengalaman Pokja. Pengalaman Pokja dalam selama ini melakukan evaluasi prakualifikasi. Berapa jumlah penyedia jasa konsultasi yang bisa lulus di dalam tahapan prakualifikasi. Nah, ini juga disampaikan oleh Pokja kepada PPK. Nah, ini mungkin kalau untuk yang HPS, rancangan kontrak, babla, kita langsung ke teknis tentang review dulu ya. Nah, di dalam review ini ada yang kita tidak pernah lakukan. Biasanya Pokja itu abai di dalam melakukan simulasi terkait nilai prakualifikasi ambang batas teknis. Nah, ini harus disesuaikan dengan lingkup pekerjaannya. Jadi, setiap lingkup pekerjaan jasa konsultasi itu tidak akan pernah sama. Jadi, harus disesuaikan misalnya untuk perencanaan, pengawasan. Nah, ini memang butuh. Ini contoh untuk simulasi terkait dengan terkait dengan jasa konsultasi ambang batas teknis. Bentar. Ini kita lanjut lagi ke sini. Nah, di sini kan ini bisa, kalau ini bisa dibaca ya, kalau terkait dengan tata cara apa yang memastikan di dalam review. Tapi clue yang terpenting adalah terkait dengan, sebentar. Ini nanti lompat-lompat ya, memang. Nah, ini ya. Kita lihat ini lampiran standar dokumen kualifikasi. Nilai ambang batas. Nah, nilai ambang batas ini yang kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah, nah ini. Bagaimana kita menentukan range terkait nilai teknis kualifikasi. Nah, seperti kita ketahui, di dalam menghitung teknis yang dievaluasi pada teknis kualifikasi itu adalah 4. Yang pertama yaitu pengalaman, lalu yang kedua kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis, yang ketiga pengalaman pekerjaan pada lokasi yang sama, yang terakhir itu domisili perusahaan. Nah, di sini kan sudah ada range bakunya ya. Range baku itu antara 25 sampai 40. Lalu kesesuaian besar itu range bakunya 35 sampai 45%. Lalu pengalaman pekerjaan pada lokasi yang sama itu yaitu 20 sampai 30%. Lalu domisili perusahaan ini yang ditetapkan apakah provinsi ataukah kabupaten atau kota. Nah, ini kita harus tetapkan juga ini 5. Nah, bobot yang ditetapkan Pokja itu harus totalnya ini harus 100%. Nah, ini contoh simulasi yang disesuaikan dengan situasi daerah kami. Jadi kalau di Pokja kami itu, ketika memang membuat ambang batas teknis itu lebih 60, bisa-bisa tidak mendapatkan shortlist. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman kami pribadi, bahwa penyedia-penyedia itu yang bisa dibuktikan pengalamannya itu range-nya hanyalah di angka di 60 ini, di poin di angka 60 ini. Nah, ini range nilai pengalih ke bobot ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Ini 160, 20 ini hanyalah contoh. Ini contoh yang saya gunakan di sini. Jadi Bapak dan Ibu di sini bisa menambahkan 100, 80, 60, 40, 20. Itu contoh. Nah, Bapak dan Ibu di sini juga harus menentukan dulu nih, berapa jumlah paket
yang bisa dibuktikan oleh penyedia pada saat prakualifikasi. Misalnya Bapak mau menentukan, Bapak dan Ibu mau menentukan di atas 100 nilainya itu, di atas 100 nilainya berarti dia sudah pengalaman itu yang bisa membuktikan itu misalnya 20 paket. Berarti langsung diambil dengan tunggu. Nah, lalu berarti langsung disebutkan misalnya 100, berarti pengalaman di angka 100 itu dengan 20 paket yang bisa dibuktikan ternyata bisa sekitar 3 penyedia misalnya kan yang bisa lulus. Lalu kalau misalnya di bawah 20 berapa penyedia? Nah, di situ kelihatan nih. Nah, kita kan memang ambil 7 nih. Ternyata kalau di Bengkulu nih rata-rata itu penyedia yang bisa yang lebih dari 3 itu hanyalah di paket yang nilainya hanyalah di bawah 20. Jadi diambillah di sini rata-rata tuh di angka 60. Nah, 60 inilah yang menjadi pengali ke bobot yang ditetapkan di sini. Nah, ini juga harus dibicarakan dengan PPK. PPK itu sebenarnya membutuhkan pengalaman perusahaan ataukah dia hanya ingin pengalaman perusahaan itu, dia ingin penyedia itu punya pengalaman yang nilainya sama dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh PPK. Lalu apakah memang PPK memang inginnya penyedia itu memang punya pengalaman di lokasi yang itu, sudah pernah dia di sana. Nah, artinya ketika memang di sini contohnya misalnya pengalaman yang dia inginkan tuh lebih tinggi, berarti kita ambil yang nilai maksimal 45. Lalu di sini kan contohnya di sini ambil rata-rata 40 nih. Lalu pengalaman pekerjaan pada lokasi yang sama untuk pekerjaan ini di 20 range 20-30. Mungkin kita mau bikin 30, itu juga bisa. Nah, kalau di sini saya ambil di sini 20, di sini 35. Jadi memang betul-betul memang harus dibicarakan bersama oleh PPK. Nah, ketika ini memang sudah kita tentukan 35, ini contohnya ini 60 dikali 35, maka hasilnya 21. Nah, ini ketika kita ambil rata-rata tengah, ini kan karena susah nih kalau mau dibikin dengan range ini juga cukup kesulitan, dia ambil rata-rata tengah, ini berarti 20 dikali dengan 40%, hasilnya 20. Lalu pengalaman pekerjaan pada lokasi yang sama itu saya ambil di angka 60, berarti 60 dikali 20 berarti 12. Nah, kalau Bapak memang ingin penyedia yang kita dapatkan itu memang penyedia lokal, berarti Bapak tambahkan di sini tetapkan 5. Tapi kalau Bapak bilang saya nggak mau lah penyedia lokal, saya butuhnya dari luar terserah, yang penting biar banyak pilihan. Ini Bapak bisa isi 0, di sini bisa ditambahkan nilai, berarti di sini 0. Di sini 0, berarti ditotalkan di sini tetap 100. Nah, inilah yang menjadi ambang batas nilai teknis. Itu pada saat review. Lalu review yang lanjut lagi. Jadi pada intinya gini, untuk penyedia jasa konsultan ini memang kita berharap terhadap penyedia lokal. Kenapa? Karena diharapkan penyedia lokal itu dia memahami kondisi lingkungan, aspek sosial, sudah mengenal kontur tanah di daerah sana. Makanya memang di daerah tempat lokasi pekerjaan. Makanya untuk penyedia jasa konsultan memang kita utamakan adalah penyedia lokal. Jadi yang dihitung tadi, yang berapa penyedia lokal itu bukan penyedia yang dicampur ya kalau untuk simulasi tadi. Jadi benar-benar penyedia lokal yang kita miliki di daerah kita yang memenuhi jumlah paket yang dapat dibuktikan. Ya. Nah, kita kembali lagi ke slide yang di depan. Itu proses simulasinya. Nah, nanti baru kita bahas ini ya, terkait dengan itu nanti baru nah, ini baru terkait proses pemilihan. Lalu yang selanjutnya kita membahas HPS. Nah, HPS, di dalam HPS ini, jadi kalau untuk HPS memastikan bahwa itu yang terpenting itu adalah bahwa harga yang biaya remunerasi yang ditetapkan oleh PPK itu sesuai dengan peraturan Menteri peraturan Menteri nomor 19 tahun 2017.
dan diatur di Kepmen 897 2017. Nah, itu adalah syarat minimal. Jadi daerah tidak dapat menetapkan sesuai dengan standar biaya daerah. Pasti ada beberapa juga tanya, kami kepala daerah ini ketinggian karena tidak mampu kami. Dan pasti juga ada yang menyampaikan, kami sudah punya di daerah berapa biaya standar untuk tenaga ahli, dan ini tidak mungkin. Nah, artinya ketika Pokja di dalam membahas HPS review terkait dengan biaya remunerasi tenaga ahli, itu ketika memang yang disampaikan oleh PPK di bawah remunerasi, maka Pokja mengusulkan kepada PPK untuk melakukan revisi terkait biaya tenaga ahli. Nah, ketika masih ada pertanyaan, kalau kayak gitu nggak akan mampu. Nah, kalau memang tidak akan mampu, biaya tidak tercukupi, mau tidak mau, PPK harus mengurangi spesifikasinya. Contohnya, misal yang dibutuhkan tenaga ahli yang tadinya 3, mungkin akhirnya jadinya berkurang jadi 2. Kalau ketika tenaga ahli sudah berkurang, mungkin lingkup pekerjaan juga berkurang juga. Jadi yang tadinya harus ada pekerjaan itu mungkin A, B, C, D, berarti disesuaikan dengan tenaga ahli yang bisa dipenuhi hanya A, B, C. Itu. Dan juga untuk itu untuk terkait dengan biaya personil tenaga ahli. Sedangkan untuk biaya personil tenaga pendukung itu disesuaikan dengan, nah itu bisa kalau itu disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan oleh daerah, kepala daerah. Nah, dan untuk biaya non personil itu kan sifatnya at cost, itu disesuaikan. Jadi memang pada prinsipnya juga Pokja melakukan review item-item mana yang memang contohnya mungkin terkait dengan biaya non personil untuk sewa kantor. Sewa kantor mungkin itu nanti bisa ketika masih ada sewa kantor masih oke. Mungkin yang masih sering terlihat itu adalah sewa komputer. Karena rasanya kalau sewa komputer seharusnya ya kalau konsultan itu sudah jadi melekat di penyedia konsultan ya. Jadi rasanya kalau untuk seperti yang sewa komputer, sewa printer itu rasanya itu masih bisa diajukan bisa dipindahkan untuk biaya personil tenaga ahli jika memang biayanya kurang. Kalau selanjutnya, dan yang pasti juga di dalam HPS ini, apakah HPS itu sudah terpenuhi, outputnya tercapai enggak? Nah itu juga harus disampaikan. Itu jadi jangan sampai dengan memaksakan biaya jasa konsultan ini seminim-minim mungkin, tapi ingin mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Kalau ibarat kata ada pameo dari tukang becak itu ya, sudah murah minta selamat. Nah itu. Lalu selanjutnya ini perbedaan ya terkait dengan persyaratan terkait perbedaan antara syarat kualifikasi pada Permen PU 31 dan Permen PU 7 2019. Nanti kita bahas dengan slide dokumen kualifikasi aja sih lebih enak lihatnya. Bentar. Nah, ini juga terkait rancangan kontrak. Nah, di dalam rancangan kontrak itu pastikan memang rancangan kontrak itu sudah sesuai dengan yang diatur di dalam Permen PU. Jadi bukanlah perancangan kontrak itu sekedar draft kosong tapi belum ada isi apa-apa. Karena kenapa? Rancangan kontrak ini tidak boleh berubah sampai dengan pada saat penandatanganan kontrak. Ya, ini untuk rancangan kontrak. Jadi saya yakin sih Bapak Ibu di sini kan sudah pada pengalaman sebagai Pokja ya. Mungkin kalau mau nanya pengalaman dengan bandingin dengan saya, mungkin Bapak dan Ibu lebih berpengalaman dibandingkan dengan saya. Lalu yang keempat itu reviewnya itu adalah dokumen anggaran belanja. Itu standar ya, karena dokumen anggaran belanja itu apalagi kalau sekarang kan kalau belum ada dan terkait dengan 7 nih dengan nomor 5 nih ID paket RUP nih. Dokumen anggaran belanja dan ID paket RUP ini kan saling berkaitan. Jadi ketika memang belum diumumkan RUP,
atau belum, berarti kalau RUP-nya belum diumumkan, bukan, kalau RUP-nya sudah diumumkan berarti dokumen anggaran bandingnya pasti sudah ada. Lalu yang keenam itu adalah waktu penggunaan barang jasa. Nah, kenapa ini juga dilakukan review? Nah, ini harus memastikan kapan pekerjaan ini, pelaksanaan pekerjaan ini akan dilakukan dan kapan dia akan digunakan. Jadi Pokja pada saat ini pun juga sudah harus membuat tabel jadwal pemilihan. Kenapa? Jadi PPK sudah tahu nih bahwa contoh nih, jangan sampai nanti PPK beranggapan 2 bulan misalnya kan, kalau konsultannya kan panjang ya waktunya ya, cukup panjang ya, bisa sampai berapa, 60 hari. Paling tercepat juga 38 hari. Itu kayaknya udah, kalau penyedianya yang masuk memang cuman pengalamannya sedikit, tapi kalau pengalaman banyak itu bisa juga bisa molor gitu kan, apalagi prakualifikasi ada yang kita mesti buktikan penyedianya dari luar. Nah ini jadi kalau di waktu pada saat review waktu penggunaan barang jasa itu sudah harus Pokja pemilihan pun sudah harus menyampaikan kepada PPK kapan selesai bekerja. Nah, jadi PPK itu tidak akan lagi menjadikan Pokja sebagai kambing hitam ketika ditanya pimpinan mana paketnya. Oh, masih di Pokja, kan biasanya seperti itu tuh. Kan suka tuh Pokja Pokja itu selalu jadi kambing hitam, pengalaman nih. Padahal kita sudah menyampaikan kepada PPK bahwa pekerjaannya ini akan dilaksanakan kurang lebih 60 hari. Waktunya seperti itu. Nah, jangan sampai proses pemilihan ini agar kelihatan kapan dilaksanakan. Jangan sampai nanti proses pemilihan ternyata akan memotong pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini. Jadi juga Pokja pun juga Bapak dan Ibu sebagai teman-teman Pokja juga jangan sewenang-wenang mentang-mentang dianggap bahwa yang namanya pengalaman menyusun jadwal pemilihan itu adalah ranahnya Pokja. Jadi sesuka-sukanya aja bikin jadwal gitu loh. Panjang pendek itu kan pernah tuh. Banyak yang penyedia-penyedia yang ngeluh ini semau-maunya Pokja. Nah, jangan. Walaupun memang kita punya ranah, tapi tolong, kalau saya sih berusaha untuk jadwal pemilihan yang sudah saya sepakati dengan PPK, itu jangan sampai ada perubahan. Kalau saya ngomongnya kalau kotor tuh nggak mau deh gitu kan. Karena pengalaman juga yang sudah-sudah, kalau terlalu banyak juga kita, walaupun tidak juga ada sanksi administratifnya ya, tapi tetap akan ada pertanyaan ketika ada APH, misalnya nih diperiksa APH, ini pasti APH bertanya ini sampai 5 kali, 7 kali ini perubahan tuh kenapa gitu, walaupun tetap ada alasannya, tapi kan untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan ini namanya mitigasi resiko. Jadi memang teman bapak-bapak dan ibu, mohon memang setiap kerja itu selalu ada resiko. Nah, di dalam resiko itu kita butuh mitigasi resiko. Jadi hal-hal sedemikian rupa itu sedapat mungkin kita minimalkan. Lalu yang terakhir itu adalah review terkait analisis pasar. Nah, analisis pasarnya apa? Ketika kita bicara jasa konsultan, kita harus menganalisis pasar ini penyedia yang dapat memenuhi adalah penyedia kualifikasinya kecil atau non kecil. Nah, kalau di dalam peraturan Permen PU 7/2019 itu kualifikasi kecil itu di bawah 1 miliar. Sedangkan menengah itu di bawah 2,5 miliar, 1 sampai 2,5 miliar, sedangkan di atas 2,5 miliar baru besar. Tapi nggak tahu nih terkait dengan putusan Mahkamah Agung, ternyata kalau memang kita kembalikan ke putusan Mahkamah Agung, untuk konsultan konstruksi itu sepertinya baru ada tetap mengacu ke Kepres 80 tahun 2003. Tapi kalau melihat dari surat edaran internal dari Kementerian PU, karena Kementerian PU mendapat putusan Mahkamah Agung itu baru tanggal 23 Februari, maka masih ada proses selama 90 hari dari tanggal Februari itu untuk merubah di pasal 21 tersebut. Jadi kalau saya sih, kalau Bapak dan Ibu sekarang ini memang sudah dalam proses seleksi atau itu, silakan tetap pedomani Permen PU, karena memang putusan MA itu kan ditujukan kepada Kementerian PUPR bukan kepada kita. Tapi kalau memang Bapak dan Ibu juga memang tidak merasa yakin juga terkait dengan putusan Mahkamah Agung, nah ini sebenarnya di luar ini ya, boleh disampaikan kepada
kepala UKPBJ-nya untuk menyampaikan kepada pimpinan, dalam hal ini mungkin bisa menggunakan menyampaikan kepada sekda atau kepala daerah untuk ditindaklanjuti dengan semacam surat edaran aja dulu, bahwa yang dipedomani pemaketan pekerjaan jasa konstruksi dikembalikan kepada pemaketan Perpres 16/2018. Nah, itu aja. Jadi semuanya tidak ada yang salah terkait dengan pemaketan maupun segmentasi. Lalu juga terkait analisis pasar ini juga memastikan kenapa kalau kita mempersyaratkan kualifikasi kecil, contoh misalnya untuk AMDAL, mungkin paket AMDAL itu kan ada persyaratannya dari sertifikat dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ini dipastikan bahwa yang mempunyai persyaratan sertifikat dari Kementerian Lingkungan Hidup ini apakah hanya penyedia dengan kualifikasi non kecil atau memang bisa dipenuhi oleh kualifikasi kecil. Nah, ini yang harus Pokja dan PPK itu pastikan bahwa sertifikat ini siapa saja yang memiliki. Nah, ini juga. Jadi analisis pasarnya seperti itu. Dan analisis pasarnya juga terkait dengan yang tadi waktu kita melakukan simulasi tadi. Nah, si analisis pasarnya juga kita lihat di ketersediaan penyedia kita yang lokal. Ini juga analisis pasar ini. Jadi macam-macam bentuk reviewnya ini. Jadi pastikan ini item-item ini dilakukan review bersama dengan PPK dan Pokja. Nanti untuk berita acara reviewnya nanti bisa saya kasih dengan format, ini ada format Excel-nya, nanti bisa nanti dibagi. Nah, ini untuk review di tahap pemilihan. Nah, pada tahap pemilihan ini kita bahas lagi terkait dokumen untuk dokumen seleksi. Ini masih tahap pemilihan. Terkait dengan dokumen seleksi, yang kita bahas lagi itu ada simulasi lagi terkait dengan ambang batas teknis passing grade-nya. Nah, itu ya. Di sini kalau nggak salah, bentar. Sebentar. Untuk simulasi, simulasi yang ini belum di sini, bentar. Nah, sekarang kita yang dokumen seleksi bentar, nanti aja berarti biar satu-satu aja ya. Ini teknis kualifikasi. Nah, ini yang kita bahas yang pertama kali itu terkait dengan formulir kualifikasi. Penetapan persyaratan kualifikasi. Nah, untuk persyaratan kualifikasi ini adalah syarat kualifikasi administrasi. Nah, kalau untuk terkait dengan KSO itu hanya diperuntukkan bagi usaha non kecil. Nah, dan terkait dengan usaha kecil, bagi usaha kecil dan non kecil ini juga kita memastikan dari bukan saja terkait dengan nilai, tapi juga kita bisa memastikan dari kompleksitas pekerjaan. Contohnya seperti tadi nih, kalau ternyata memang penyedianya setelah hasil analisis pasar kita untuk penyedia AMDAL itu hanya bisa dipenuhi oleh kualifikasi badan usaha non kecil, maka itu bisa tadi yang nilainya mungkin hanya cuma 500 juta, itu bisa berubah menjadi kualifikasinya non kecil. Nah, ini juga harus diperhatikan. Lalu izin usaha. Izin usaha untuk persyaratan kualifikasi, ini jangan lagi ada TDP. Memang kalau lihat di dalam aplikasi, mohon Bapak dan Ibu jangan ikuti ya di dalam aplikasi yang ada. Saya sudah lihat itu pakai pengalaman sejenis dan lain-lain itu. Jadi tidak usah diikuti. Jadi pedomani saja yang di dalam lampiran Permen PU 7 2019 itu di dokumen kualifikasi. Jadi hanyalah yang persyaratan perizinan itu hanyalah izin usaha, IUJK, dan SBU.
Nah, untuk SBU ini, jadi kalau lihat di aplikasi itu persyaratannya itu apa ya? Kayaknya ada juga TDP, ada apalagi kemarin lihat ya. Sempat lihat itu harus punya pengalaman sejenis ya, harus punya pengalaman sejenis. Nah, itu tidak usah diklik, tapi di tempat kami kemarin sudah simulasi itu bisa di-save. Tapi tadi malam sudah ada yang konsultasi ternyata terkunci katanya. Jadi kalau tidak diklik dia nggak bisa nge-save. Nah, mungkin ini solusinya, jalan keluarnya adalah Bapak terpaksa mau tidak mau, tapi tetap dibikin dengan tambah persyaratan, lalu mungkin ada, kan bisa klik tuh di bawah, lalu informasikan bahwa untuk pengumuman ini tetap berpedoman pada dokumen kualifikasi, dokumen pengadaan kita, dokumen pemilihan, jadi tidak berpedoman pada evaluasi untuk kualifikasi, tidak berpedoman pada pengumuman. Nah, itu solusi jalan keluarnya. Memang kalau kita bicara aplikasi, mungkin aplikasinya mut-mutan kali ya. Lalu terkait SBU. Lalu SBU itu SBU untuk kualifikasi kecil cukup dengan klasifikasi. Sedangkan untuk menengah atau besar baru menggunakan subklasifikasi. Jadi SBU memiliki SBU sesuai dengan klasifikasi jika paketnya untuk usaha kecil, lalu memiliki SBU sub klasifikasi dan sesuai dengan subklasifikasi pekerjaan. Nah, ini juga kan diatur di Permen PU 21 tadi yang sempat kita bahas terkait berapa nilainya. Jadi kalau untuk kalau di saya sih kebetulan paketnya di bawah 750 juta, jadi memang masihnya di kecil ya, jadi belum ketemu mau ditetapkan atau enggak. Ini tadi ya sertifikat. Nah, jika mau menambahkan persyaratan sertifikat. Sertifikat ini misalnya untuk tidak semuanya paket konsultan tuh tahu-tahu harus punya sertifikat. Bisa jadi di dalam sertifikat ini di dalam paket pekerjaan ini membutuhkan sertifikat seperti tadi, sertifikat AMDAL dari Kementerian Lingkungan Hidup. Lalu selanjutnya itu perpajakan. Nah, perpajakan ini yang pasti memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir. Jadi, kalau sekarang ini kan masa laporan SPT itu untuk penyedia itu, untuk pengusaha itu kan 30 April. 3 April 2018. Artinya ketika memang paketnya sedang kita seleksikan pada saat tahap ini, maka penyedianya itu SPT-nya itu adalah tahun 2018. Lalu nggak tahu. Lalu lalu memiliki akte pendirian perusahaan. Nah, akte pendirian perusahaan ini dan itu harus diisi apabila ada perubahan. Ini dibahas ya, dibahas artinya gini. PPK itu tahu bahwa persyaratan kualifikasi kita yang akan kita sampaikan kepada penyedia ini loh, yang kita akan evaluasi ini. Jadi PPK tuh tahu bahwa kita melakukan evaluasi terkait kualifikasi penyedia ini seperti ini. Nah, untuk akte pendirian perusahaan pun juga ketika memang penyedianya itu juga harus memiliki sudah didaftarkan di dalam kalau untuk PT itu dulu tuh Kemenkumham. Tapi kalau sekarang itu sudah ada Permenkumham 17 kalau tidak salah, itu terbaru Permenkumham 17 2018 kalau tidak salah, bahwa seluruhnya itu baik PT maupun CV yang namanya badan usaha itu wajib, sudah bahasanya itu wajib mendaftarkan terdaftar di Kemenkumham. Itu nanti mereka mendaftarnya itu secara online. Jadi secara online secara online, jadi dia dapat sertifikat tuh semacam tulisannya tuh AHU berapa nomornya gitu. Nah, lihat. Tapi kalau untuk di dalam evaluasi nanti dia baru menyampaikan dalam bentuk isian aplikasi aja dalam SPSE. Tunggu sebentar dari kantor, izin sebentar. Halo Dek, ya Dek? Halo?
Dek? Ya. Dari kerja. Iya, iya, iya. Ya, ya, jadi. Nah. Iya, oke. Ya, jadi. Ya, nanti biar diambil ya. Ya. Mohon maaf dari kantor nih kalau work from home yang ini ya. Ini jangan ditiru, ini kebiasaan banget nih memang jangan ditiru. Lalu terkait juga pengalaman. Nah, ini juga pengalaman. Jadi tolong bedakan pengalaman dengan teknis kualifikasi. Pengalaman ini baik penyedia yang baru berdiri ataupun yang sudah lebih dari 4 tahun, itu hanyalah pengalaman terkait pengalaman jasa konsultan. Jadi dia tidak punya kewajiban mempunyai pengalaman sejenis. Kenapa? Coba kita lihat di sini. Bahwa pengalaman itu dikecualikan bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. Nah, pasti nanti ada pertanyaannya. Kalau begitu, penyedia yang baru berdiri boleh ikut? Jawabannya boleh. Lulus nggak di sini? Jawabannya pasti lulus. Tapi kalau nanti pertanyaan lebih lanjut, bisa lulus nggak di dalam ambang batas nilai kualifikasi, teknis kualifikasi? Nah, kalau kita kembalikan ke Permen PU 31 2015, mungkin bisa-bisa saja dia bisa masuk di dalam daftar shortlist. Karena kalau dulu kan tidak ada yang namanya ambang batas teknis, tidak ada batasan. Jadi dia semua urutan aja dia bisa masuk kan. Tapi kalau sekarang itu tidak bisa. Karena yang bisa masuk adalah yang mempunyai nilai sesuai ambang batas teknis kualifikasi. Nah, logikanya ketika penyedia ini yang baru berdiri kurang 3 tahun dia tidak mempunyai pengalaman, artinya kan dia tidak bisa dinilai. Dia pasti pengalaman dia pasti tidak akan pernah memenuhi ambang batas teknis. Lalu kita bahas juga tenaga tetap. Nah, tenaga tetap ini memang bahasa di dalam Permen PU di Perlem ini kan kalau kita lihat bahasanya artinya sesuai dengan subklasifikasi SBU. Tapi kita sesuaikan dengan Permen LPJK saja. Ini jadi untuk tenaga tetap kalau kualifikasi kecil cukup dengan klasifikasi, sedangkan kalau menengah itu tenaga tetapnya sesuai dengan subklasifikasi SBU. Ya, jadi khusus yang ini ya. Kalau bahasanya memang di sini subklasifikasi seolah-olah bahwa baik kualifikasi kecil ataupun kualifikasi menengah itu harus tenaga tetapnya sesuai dengan subklasifikasi. Tapi ini kita sesuaikan dengan Permen LPJK nomor 4 tahun 2017 bahwa untuk persyaratan tenaga tetap ini minimal ya. Ini adalah persyaratan minimal. Artinya ketika memang SKA-nya persyaratan kita untuk kualifikasi yang kecil minimalnya ahli muda diberikan sama dia tidak masalah. Nah, selanjutnya lagi ini sudah ya tadi ya kita bahas tentang nilai ambang batas total minimal ini. Nah ini juga harus diisi ya satu-satu nih, diisi domisili. Nah, di sini terkait dengan domisili perusahaan ini untuk ini tolong diisi domisili perusahaan tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Nah, ini ditetapkan nih kalau misalnya memang domisili perusahaan, kalau sesuai dengan provinsi Bengkulu berarti kan seluruh kabupaten itu masuk. Tapi kalau misalnya mau ditetapkan cuman kota Bengkulu saja, artinya domisili perusahaan yang di kota Bengkulu ini saja yang kita berikan nilai 5. Nah, ini bukan maksudnya kecuali provinsi DKI ini bukan maksudnya penyedia yang dapat dari DKI itu langsung dapat nilai 5, bukan. Persyaratan domisili perusahaan ini dikecualikan untuk Provinsi DKI. Loh. Kayak gini itu proses simulasi. Nah, sekarang kita buka ini ya.